حبيبي يا قرآني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara penyakit hati yang sangat berbahaya dan sangat sulit untuk disembuhkan adalah penyakit isyq. Saking berbahayanya penyakit isyq ini, oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, penyakit ini dibahas secara panjang lebar dalam kitabnya Dhammul Hawa, dari bab ke-35 sampai dengan bab ke-49. Dari total 50 bab yang beliau tulis dalam kitab ini, ada 14 bab yang diantaranya ada 14 bab yang membahas tentang penyakit isyq ini. Jadi kitab Dhammul Hawa ini sepertiganya adalah membahas tentang penyakit isyq. Mengomentari tentang bahayanya penyakit isyq ini, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, yang artinya penyakit dan obatnya, mengatakan dalam pasal orang-orang yang tertimpa penyakit isyq, wa hadza da'un a'yal at-tiba'a dawa'uhu wa 'azza 'alaihim shifa'uhu wa huwa wallahi ad-da'ul 'udal was-summul qattal alladhi ma 'aliqa biqalbin illa wa 'azza 'alal wara khalasuhu min isarihi wa lasta'lat naruhu fi muhjatihi illa wa su'uba 'alal khalqi takhlisuha min narihi. Dan penyakit ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, da'un a'yal at-tiba'a dawa'uhu, adalah penyakit yang tidak diketahui obatnya oleh para dokter, oleh para tabib. Wa 'azza 'alaihim shifa'uhu, dan kesembuhan dari penyakit ini merupakan hal yang sulit diupayakan. Wa huwa wallah ad-da'ul 'udal, dan penyakit isyq ini adalah penyakit yang kronis yang tak tersembuhkan. Wasummul qattal, dan racun yang mematikan. Alladzi ma 'aliqa biqalbin illa wa 'azza 'alal wara khalasuhu min isarihi, yang apabila sudah menempel di hati seorang hamba, maka hati itu akan sulit dibebaskan dari cengkeraman penyakit ini. Walasta'lat naruhu fi muhjatihi illa wa su'uba 'alal khalqi takhlisuha min narihi, dan apabila api dari racun ini telah membakar nafas atau membakar jiwa, maka jiwa itu akan sulit untuk disembuhkan darinya. Lantas apa itu isyq? Al-Imam Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya I'lam annal mahabbah jinsun wal 'ishqu naw'un, ketahuilah bahwasanya cinta itu bermacam-macam dan isyq adalah salah satu di antaranya. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa tingkatan-tingkatan atau macam-macam cinta. Di antaranya ada 'alaqah, sababah, gharam, syauq, isyq, ibadah, khullah, dan lain-lain. Nah, jika isyq ini adalah salah satu di antara jenis cinta, lantas mengapa isyq ini dianggap sebagai penyakit, dan mengapa ia berbahaya, dan mengapa sulit disembuhkan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penyakit isyq ini, maka alangkah baiknya jika kita simak kisah orang-orang yang terjangkit penyakit isyq ini. Karena sebagaimana pepatah Arab mengatakan, bil mithal yattadihul maqal, dengan permisalan suatu perkataan akan menjadi jelas. Semoga kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan pemahaman dari kisah-kisah yang insyaallah sebentar lagi akan kita simak bersama-sama. Di antara kisah orang-orang yang terjangkit penyakit isyq ini adalah orang-orang yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala innama haka hadzal marada an ta'ifataini minan nas wa humul lutiyatu wan nisa, fa akhbaru an 'ishqi imra'atil 'aziz li Yusuf wa ma rawadathu wa kadathu bihi, wa akhbaru 'anil halati sara ilaiha Yusuf bi sabrihi wa 'iffatihi wa taqwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dua golongan manusia yang tertimpa penyakit ini, yaitu yang pertama adalah kaum wanita dan yang kedua adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Golongan yang pertama adalah yang tertimpa penyakit isyq ini adalah kaum wanita yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, yaitu seorang perempuan, istri dari salah seorang pejabat negeri Mesir yang terpikat dengan ketampanan Nabi Yusuf dan mencoba untuk menggoda dan menaklukkan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa 'ilman wa kadzalika najzil muhsinin." Dan ketika Nabi Yusuf itu telah dewasa
kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Dan perempuan yang Nabi Yusuf berada di rumahnya mencoba untuk menggoda Nabi Yusuf, untuk menaklukkan Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan perempuan itu menutup pintu-pintu. Wa qalat hayta lak, dan berkata kepada Nabi Yusuf, kemarilah engkau, kemarilah engkau. Qala ma'adallah, Nabi Yusuf pun menjawab, ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihul zalimun. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya majikanku, suamimu, gitu kan ya, berkata Nabi Yusuf kepada perempuan yang menggodanya itu, innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya majikanku telah berbuat baik padaku, innahu la yuflihul zalimun, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung, gitu kan ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Perempuan itu sudah ingin melakukannya dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun juga sudah timbul perasaan, timbul keinginan untuk melakukan hal tersebut dengan wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kan, tapi Nabi Yusuf alaihi salam melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan dari Nabi Yusuf alaihi salam as-su' wal fahsya, perbuatan kemungkaran dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan mereka berdua, Nabi Yusuf dan perempuan itu pun berlomba-lomba untuk menggapai pintu. Nabi Yusuf lari dari perempuan itu dan diikuti oleh perempuan yang menggodanya. Wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan perempuan itu pun menggapai pakaian Nabi Yusuf alaihi salam dari arah belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan mereka berdua mendapati suami dari sang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf itu berada di depan pintu. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Perempuan itu pun langsung berkata ketika melihat suaminya berada di depan pintu, di depan matanya, apa balasan orang yang ingin berbuat buruk, berbuat tidak senonoh kepada istrimu, illa ayyusjana aw 'adzabun alim, kecuali dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang menyakitkan. Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf pun berkata, dia, perempuan inilah yang mencoba untuk menggodaku, mencoba untuk menaklukkanku, an nafsi. Wa syahida syahidun min ahliha. Nah, kemudian ada seorang saksi dari keluarga sang perempuan mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Apabila bajunya Nabi Yusuf itu sobek dari arah depan, maka perempuan itu yang benar dan Nabi Yusuf adalah pendusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Akan tapi kalau baju Nabi Yusuf itu terkoyak dari arah belakang, maka perempuan itu yang berdusta dan Nabi Yusuf adalah orang yang jujur. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim. Dan ketika sang suami melihat pakaian Nabi Yusuf itu terkoyak dari arah belakang, maka ia pun berkata, innahu min kaidikun, ini termasuk di antara tipu dayamu wahai istriku, inna kaidakunna 'azim. Tipu dayamu itu adalah tipu daya yang agung, tipu daya yang besar. Yusufu a'rid an hadza. Kemudian ia berkata kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, berpalinglah dari perkara ini, lupakan perkara ini. Wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Kemudian ia berkata kepada istrinya, sang suami tadi, beristighfarlah engkau, minta ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu itu. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya engkau ini termasuk di antara orang-orang yang bersalah.
Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, wa ta'ifatus tsaniyah alladzina hakallahu anhumul 'ishq humul lutiyah. Golongan manusia yang tertimpa penyakit ishq ini, yang kedua adalah kaumnya Nabi Lut, alladzi hakallahu anhumul 'ishq humul lutiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitabnya, wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun, dan penduduk Madinah itu pun mendatangi rumah Nabi Lut dengan penuh kegembiraan karena Nabi Lut kedatangan tamu malaikat yang menampakkan diri sebagai pria-pria yang tampan. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Nabi Lut pun mengatakan kepada kaumnya, mereka itu adalah tamu-tamuku, janganlah kalian mempermalukanku di depan tamu-tamuku. Wattaqullaha wa la tukhzun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan membuatku sedih, janganlah kalian menghinakanku. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Tapi kaumnya malah menjawab, bukankah kami sudah melarang engkau dari melindungi manusia? Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Nabi Lut pun menjelaskan, itu loh anak-anakku yang perempuan, putri-putriku. Kalau kalian mau kawin, kalau kalian mau nikah, nikahilah putri-putriku, anak-anak perempuanku itu. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka ombang-ambing dalam kemabukan, dalam kesesatan mereka. Di surat Al-Hijr ayat 67 sampai 72. Fahadhil ummah, kata Ibnul Qayyim melanjutkan, fahadhil ummah asyiqat fahakahu subhanahu an ta'ifataini asyiqa kullun minhuma ma hurrima alaihi minas suwar wa lam yubali bima fi 'ishqihi minad dharar. Dan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diantara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang tertimpa penyakit ishq ini. Fahakahu Allah subhanahu an ta'ifatain. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan tentang dua golongan manusia. Dua-duanya itu tertimpa ishq terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya itu tidak peduli tentang keburukan-keburukan yang dibawa oleh penyakit ishq ini. Nah, di antara kisah tentang orang-orang yang terpapar penyakit ishq ini yang sangat masyhur adalah kisah Majnun Laila, atau terkenal dengan Laila Majnun. Majnun artinya adalah gila. Jadi Majnun Laila itu adalah orang yang tergila-gila kepada Laila, atau seorang pria yang menjadi gila karena cintanya kepada seorang wanita yang bernama Laila. Nama sang Majnun, orang gila itu, Majnun orang gila. Nama Majnun itu adalah Qais bin Al-Mulawah bin Muzahim. Di riwayat lain namanya adalah Qais bin Mu'ad Al-Uqaili. Ada yang bilang Al-Aqra' bin Mu'ad, ada yang bilang Al-Bakhturi Ibnul Ja'di, ada yang bilang Abu Amr Asy-Syaibani. Ala kulli hal, ceritanya itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Dhammul Hawa, bahwasanya dahulu di kabilah Bani Amir itu ada seorang perempuan yang sangat cantik, cerdas, dan mempunyai perangai yang baik, namanya Laila bintu Mahdi. Nah, suatu hari kabar tentang kecantikan, kecerdasan, dan perangai Laila ini sampailah kepada si Majnun tadi, Qais tadi, gitu kan ya. Akhirnya Majnun pun berdandan lalu mendatangi Laila, mendatangi rumah Laila. Mereka berdua ngobrol dari pagi sampai sore, hingga si Majnun pun mulai tertarik kepada Laila. Nah, besoknya begitu lagi, Majnun datang ke rumah Laila, ngobrol panjang lebar dari pagi sampai sore, malamnya pulang, gak bisa tidur, dan begitulah seterusnya hingga benih-benih cinta pun bersemi di antara mereka. Di riwayat lain disebutkan bahwa sebenarnya Majnun dan Laila itu sudah saling kenal sejak kecil. Nah, semasa kecil mereka itu sama-sama menggembala kambing milik kaum mereka. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta bersemi di hati masing-masing hingga mereka tumbuh dewasa. Nah, setelah dewasa, kisah cinta mereka itu diketahui oleh keluarga Laila, dan mereka berdua pun dilarang untuk saling bertemu lagi, dan Majnun pun menjadi gila. Si Qais tadi menjadi Majnun, menjadi orang yang gila. Dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa Majnun itu mencoba untuk melamar Laila, tapi lamarannya ditolak oleh keluarganya, oleh keluarga Laila. Keadaan Majnun pun bertambah parah dan kisahnya pun tersebar. Suatu hari saudara sepupu si Majnun ini pernah menasihati, "Hai saudaraku, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, yang kau lakukan ini adalah perbuatan setan." Nah,
Si Majnun malah menjawab, ya habbadha amalu syaitani min amalin in kana min amali syaitani hubbiha. Sungguh indah perbuatan setan itu kalau mencintai Laila merupakan perbuatannya. Nah, ketika kisah Majnun dan Laila ini tersebar, keluarga besar Majnun pun berkumpul di rumah ayah Majnun. Mereka menyarankan agar si Majnun ini dinikahkan dengan seorang perempuan agar dia bisa berpaling dari Laila, bisa melupakan Laila. Nah, ayah Majnun pun akhirnya menawari putranya itu untuk menikahkan. Tapi Majnun malah menolak. Terus bilang, aku nggak butuh kawin, aku nggak butuh nikah, kata si Majnun. Nah, suatu hari ketika kabar tentang Majnun ini semakin tersebar, ayah Majnun pun mendapat nasihat dari kaumnya, dari kabilahnya, agar membawa Majnun ke Mekah untuk melakukan ibadah haji atau umroh gitu, dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesembuhan anaknya. Nah, saat sudah sampai di Mekah, tawaf nih, si Majnun ikut tawaf kan. Kemudian ia malah bersyair, da'al muhrimunallaha yastaghfirunahu bimakkata wahnan ansatum hadunubuha wa nadaitu an ya rabbi awwalu su'lati li nafsi laila thumma anta hasibuha fa in u'ta laila fi hayati la yatub ilallahi khalqun taubatan la atubuha. Orang-orang yang berihram berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan kepadanya di tanah suci Mekah, mereka berharap dosa-dosa mereka dihapuskan. Dan aku berdoa, ya Rabb, satu pintaku untuk diriku, karuniakanlah Laila padaku dan engkau yang akan mencukupinya. Jika kau karuniakan kepadaku Laila dalam hidupku, maka tidaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubat seluruh makhluk kecuali aku akan mentaubatinya. Wah, ini sudah arah, ini sudah enggak karuan ini pikiran di Majnun ini ya. Nah, ketika sampai di Mina, Majnun dan rombongannya itu, nah salah seorang yang berada di tenda itu memanggil Laila, gitu kan. Nah, ketika Majnun mendengar panggilan itu, dia langsung jatuh pingsan, tak sadarkan diri, dikerumunin sama orang-orang, gitu kan. Bawanya nangis di samping kepalanya si Majnun. Nah, keadaan Majnun semakin hari semakin parah. Nah, hingga sampai-sampai si Majnun ini hilang akal, nggak sholat lagi, luntang-lantung sana sini, nggak pakai baju, dikasih baju malah disobek, gitu kan ya. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung, kecuali kalau disebut Laila. Nah, kalau disebut Laila itu Majnun langsung sadar, kemudian bersyair tentang Laila. Nah, setelah bersair, sehabis bersair, gilanya pun kambuh lagi. Nah, gitulah. Nah, seperti itulah keadaan Majnun hingga ia ditemukan terbujur tak bernyawa di antara bebatuan di suatu lembah. Nah, jasadnya lalu dibawa ke perkampungan dan dikubur di sana. Di riwayat lain disebutkan bahwasanya seorang lelaki mendatangi Majnun. Kemudian laki-laki itu berkata, hei Qais, nah, nama Majnun kan Qais tadi, berbela sungkawalah kau. Untuk siapa? Kata si Majnun. Untuk Laila, jawab lelaki itu. Nah, kemudian mereka lalu bergegas menuju kuburan Laila. Sampainya di sana, Majnun langsung mendekap kuburnya Laila dan menciumi tanah kuburannya Laila itu. Lalu ia bersair dan mati seketika itu. Di antara kisah orang yang tertimpa penyakit isyak yang juga disebutkan dalam kitab Dhammul Hawa oleh Al-Imam Ibnul Jauzi adalah kisahnya Urwah dan Afra. Jadi ceritanya Urwah ini adalah anak yatim yang sejak kecil diasuh oleh pamannya. Nah, pamannya ini punya anak perempuan yang umurnya sebaya dengan Urwah. Nama anak perempuannya itu Afra, gitu kan ya. Nah, sejak kecil Urwah dan Afra ini sering main bareng, gitu kan ya. Hingga bunga-bunga cinta pun bersemi di hati mereka. Nah, Urwah selalu minta ke pamannya itu. Jadi permintaannya itu cuma satu. Paman, nikahkanlah aku dengan Afra putrimu, gitu kan ya. Nah, tapi pamannya selalu bilang, ya besok nanti, gitu kan ya. Nah, suatu ketika saat Urwah pergi untuk suatu keperluan, sang paman ini malah menikahkan putrinya Afra dengan seorang lelaki kaya dari daerah Balqa. Nah, ketika ketika mengetahui bahwasanya Afra sudah dinikahkan dengan lelaki lain, Urwah itu sedih banget, gitu kan ya. Sampai ia jatuh sakit, tiap hari nangis, tiap hari berhalusinasi, gitu kan ya. Badannya jadi kurus kering. Nah, orang-orang bilang ini Urwah ini udah kena santet ini. Urwah ini sudah kena guna-guna ini. Urwah ini gila ini, gitu kan ya. Nah, dibawalah Urwah itu ke tabib-tabib, diobati dengan obat macam-macam, enggak sembuh-sembuh. Tapi malah justru sakitnya malah tambah parah, gitu kan ya. Nah, suatu hari ketika ia dirawat oleh keluarganya, Urwah berkata, kalau aku bisa melihat Afra walau sekejap, aku akan sembuh, katanya. Maka secara diam-diam dibawalah Urwah itu ke daerah Balqa, ya, tempat Afra dan suaminya tinggal.
Sampainya di Balqa, secara diam-diam Urwah ini datang menemui Afra itu kan ya, wanita yang dicintainya yang sudah dinikahi oleh pria kaya dari daerah Balqa itu. Nah, keadaan Urwah pun berangsur-angsur pulih nih karena sudah ketemu sama si Afra ini kan, bisa melihat, bisa memandangi si Afra. Hingga suatu saat ketika Urwah jalan-jalan di pasar Balqa, ia ketemu sama seorang lelaki dari kabilahnya, kabilah si Urwah ini, kabilah Uzri. Lelaki itu menyapa si Urwah, "Hei Urwah, bukannya kamu itu lagi sakit? Ngapain kamu di sini?" Nah, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Nah, sore hari ternyata lelaki yang ngobrol dengan Urwah itu menemui suaminya si Afra. Terus dia bilang, "Bro, sejak kapan si anjing itu datang kepada kalian? Sungguh ia telah memalukanmu." "Anjing? Maksudnya apa?" gitu tanya suami si Afra. "Itu tuh si Urwah," gitu kan ya, jawab lelaki yang datang menemui suami Afra tadi. Mendengar perkataan tamunya itu, suami Afra justru malah menjamu Urwah, mencari Urwah ini ada di mana, terus dijamu di rumahnya dengan jamuan yang istimewa. Nah, mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari suami Afra, Urwah pun memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Nah, sampainya ia di kampung halamannya, Urwah ini balik sakit. Nah, sakitnya kambuh lagi dan semakin hari sakitnya semakin parah hingga ajal pun menjemput. Kisah lain yang juga disebutkan dalam kitab Dhammul Hawa tentang orang-orang yang terkena penyakit isyq ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ubaidillah Az-Zaghawi, bahwasanya suatu hari ada seorang lelaki muslim lewat di depan rumah seorang wanita Nasrani. Nah, melihat kecantikan sang pemilik rumah, lelaki muslim itu pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, keadaan lelaki itu pun memburuk hingga akhirnya akalnya terganggu, lalu dibawalah dia ke Al-Maristan. Al-Maristan itu istilah untuk rumah sakit jiwa pada waktu itu. Maka lahu shadiqun yataraddadu ilaihi wa yatarassalu bainahu wa bainaha. Nah, ternyata laki muslim yang kasmaran sama wanita Nasrani itu punya seorang teman yang menjadi perantara antara dirinya dan perempuan Nasrani itu untuk saling kirim surat gitu. Nah, ternyata keadaan tambah parah. Nah, suatu hari ibu dari pemuda yang kasmaran itu mengunjungi anaknya di rumah sakit kan, terus ngajak bicara anaknya, tapi anaknya itu diam 1000 bahasa, nggak ngobrol sama sekali. Akhirnya sang ibu pun curhat kepada teman anaknya itu, teman akrab anaknya yang jadi perantara tadi. Maka temannya pun mengajak ibunya si pemuda kasmaran itu untuk mengunjungi temannya di rumah sakit tadi. Sampainya di rumah sakit, langsung temannya itu disapa. Faqala lahu inna sahibataka qad ba'athat ilaika bi risalatin. "Hei bro, pacar ente kirim surat nih." Faqala kaif? Terus faqala hadhihi ummuk tu'addi risalataha. Nih, ibumu yang akan bacain suratnya. Faja'alat ummuhu tuhaddithuhu anha bi syai'in minal kadhib. Nah, berharap anaknya berpaling dari wanita itu, sang ibu pun bercerita tentang wanita itu kepada anaknya dengan cerita-cerita bohong, cerita jasusna. "Oh, itu perempuan udah kayak gini, itu perempuan itu gini." Nah, gitu kan ya. Nah, thumma innahu zadal amru alaihi, tapi bukan malah sembuh keadaan sang anak, justru malah tambah parah. Wa nazala bihil maut faqala li sadiqihi qad ja'al ajalu wa hanal waqtu. Nah, sudah sekarat nih gitu kan ya. Pemuda kasmaran itu pun bilang kepada kawannya tadi itu, "Ajalku udah tiba nih, waktu udah habis," gitu kan ya. "Wa ma laqitu sahibati fid dunya wa ana uridu an alqaha fil akhirah." Aku nggak bisa bertemu dengan kasihku, nggak bisa hidup, nggak bisa bersama dengan kasihku di dunia. Aku ingin bertemu dengannya di akhirat. Faqala lahu kaifa tasna? Terus ente mau ngapain? Nah, kata temannya tadi, qala arji'u an dini Muhammadin wa aqulu Isa wa Maryam was salibal a'zam faqala dzalika wa mat. Nah, pemuda kasmaran itu pun mengatakan, "Aku keluar dari agama Muhammad, aku meyakini Isa, Maryam dan salib yang maha agung." Nah, ketika itu pemuda kasmaran itu mengembuskan nafas terakhir, mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Di antara kisah orang-orang yang tertimpa penyakit isyq yang dicantumkan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Dhammul Hawa adalah kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya, anna Abdurrahman ibn Muljam la'anahullahu ra'a imra'atan min timir ribab yuqalu laha qatam. Jadi Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali ini, kok bisa sampai membunuh Ali?
Itu ceritanya seperti ini. Jadi suatu hari dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik, namanya Qotom. Wa kanat min ajmalin nisa tara ra'yal khawarij qad qutila qaumuha ala hadzal ra'yi yauman Nahrawan. Nah, wanita Qotom, wanita yang dicintai oleh Abdurrahman bin Muljam itu sangat cantik, tapi termasuk di antara kaum Khawarij, kaum pembangkang Ali gitu kan ya, pembangkang kekhalifahan Ali. Nah, kaumnya Qotom ini, kaumnya perempuan yang dicintai Abdurrahman bin Muljam ini, itu dibunuhin sama Ali di peperangan Nahrawan. Falamma absaraha ashiqaha fa khatabaha fa qalat la atazawwajuka illa ala thalathati alafin wa qatla Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Abdurrahman bin Muljam ini melamar si Qotom tadi bilang, aku nggak mau nikah sama kamu kecuali kalau kamu ngasih aku mahar yang pertama 3.000 dinar atau 3.000 dirham, ya Allah alam, wa qatla Ali bin Abi Thalib, dan kau bunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau kau memberiku mahar 2 ini, 3.000 duit 3.000 dinar atau dirham gitu kan, dan kau bisa membunuh Ali bin Abi Thalib, maka aku akan nikah denganmu. Fa tazawajaha ala dzalika, maka Abdurrahman bin Muljam pun menikahi Qotom tadi dengan mahar tersebut. Falamma bana biha qalat lahu ya hadza qad farighta fafragh fa kharaja mutalabbisan silahahu wa kharajat Qotomun fa darabat lahu qubbatun fil masjid wa kharaja Aliyun yaqulu shalah fa atba'ahu Abdurrahman fa darabahu bisayfi ala qarni ra'sihi. Nah, maka Abdurrahman bin Muljam pun bersiap-siap itu, sudah membawa senjatanya, kemudian dia mulai mengikuti Ali. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib itu memanggil orang-orang as-shalah gitu kan ya, nah itu diikuti itu sama Abdurrahman dari belakang tuh. Nah, Abdurrahman bin Muljam ketika Ali lengah gitu kan ya, langsung dia ambil pedangnya, terus dia menebas kepala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di antara kisah orang-orang yang tertimpa penyakit isyak yang juga dicantumkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Dhammul Hawa adalah kisah As-Sulaik bin Majma'. Wa qad rawa Al-Asbahani anna Sulaik ibn Majma' kana minal fursan wa kana matluban fi sa'iril qabail bidima'i qaumin qatalahum. Jadi As-Sulaik bin Majma' ini adalah seorang kesatria berkuda. Nah, buronan dia. Kenapa? Karena dia membunuh membunuh orang-orang. Akhirnya dia jadi buronan kabilah-kabilah gitu kan ya. Wa kana Yahwa ibnata amin lahu wa kana yakhtubuha qad mana'ahu abuha thumma zawajaha lahu khaufan minhu. Nah, si As-Sulaik bin Majma' ini jatuh cinta terhadap saudari sepupunya, anak perempuan dari pamannya gitu kan ya. Nah, singkat cerita dia nikahlah dengan anak perempuan dari pamannya itu, saudara sepupunya itu. Thumma naqalaha ba'da usbu'in ila ashiratihi. Nah, kemudian setelah dia nikah dengan itu gitu kan, minggu madu gitu kan istilahnya, atau bulan madu, nah, seminggu di tempat istrinya itu, kemudian dia membawa istrinya pulang menuju ke keluarganya. Falaqiyahu min fazarah talatuna farisan. Nah, di tengah jalan dia ketemu dengan 30 pendekar, 30 kesatria berkuda dari kabilah Fazarah. Kulluhum yatlubuhu biddam. Nah, semuanya 30-nya itu ingin membalas dendam kepada As-Sulaik bin Majma' ini. Faqatalahum wa qataluhu. Nah, berduel lah itu. Sulaik melawan 30 orang pendekar. Hatta idza adkhana bil jarah wa ayqana bil maut sara ilaiha faqala ma asmahu bik li haula'i wa ahabbu an uqaddimaki qabli. Nah, kemudian ketika itu sudah merasa wah bakal kalah nih gitu kan. Aku bakal dibunuh oleh 30 pendekar itu gitu kan ya. Akhirnya dia mendekat kepada istrinya itu, istri yang baru dinikahinya itu. Wahai istriku, aku tidak rela engkau diambil oleh mereka. Aku ingin engkau mendahuliku, jadi aku ingin membunuhmu gitu kan ya, sebelum aku terbunuh. Qalat if'al gitu kan ya. Maka sang istri pun menimbali, ya udah silahkan bunuh aku. Walau lam taf'al fa'altuhu ana. Kalau kamu enggak membunuhku, aku akan bunuh diri gitu kan ya. Fadarabaha bisayfihi faqatalaha. Maka As-Sulaik bin Majma' pun membunuh istrinya gitu kan, membunuh istrinya dengan pedangnya. Kemudian dia bertempur dengan 30 pendekar itu dan akhirnya pun terbunuh.
Di antara kisah orang-orang yang tertimpa penyakit isyak yang dicantumkan dalam kitab Dzamul Hawa oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala adalah kisah seorang pemuda dari kabilah Tamim yang bunuh diri setelah membunuh kekasihnya. Jadi ceritanya, walat naqatun lifatan min Tamim fa kharaja ila hayyin min bani Syaiban yanshuduha fa innahu lakadzalika id basura bi jariyatin ka'annaha syams husnan wa jamalan fa ashiqaha 'ishqan mubrihan. Nah, di suatu ketika ada seorang pemuda dari Bani Tamim, dari kabilah Tamim, itu lagi menggembala onta. Nah, satu ontanya itu hilang gitu kan ya, satu ontanya itu entah kemana. Akhirnya dia cari gitu kan ya, sampai dia sampai di perkampungan Bani Syaiban. Nah, di sana dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Ka'annah syams, seolah-olah seperti matahari, mungkin bersinar wajahnya gitu kan ya. Husnan wa jamalan, fa'ashiqaha 'ishqan mubrihan. Nah, si pemuda tadi langsung jatuh cinta kepada perempuan dari Bani Syaiban yang dia temui di perkampungan itu. Faraja'a ila qaumihi wa qad dhahaba 'aqluhu. Kemudian ia pun pulang ke perkampungannya, ke kabilah Tamim. Waqad dhahaba 'aqluhu. Nah, tapi akalnya itu udah hilang, kepikiran terus terhadap wanita yang dilihatnya di perkampungan Bani Syaiban tadi. Nah, famata malaka an raja'a ila hayyihim. Nah, akhirnya dia tak kuasa, akhirnya menahan rindu kan gitu kan ya. Akhirnya dia pun kembali lagi ke perkampungan Bani Syaiban tadi. Falamma hada al-lailu qala la'alli askunu bin nadhari ilaiha ba'dha ma bi fataha wa hiya jalisatun wa ikhwataha niyamun haulaha. Nah, dia berkata kepada dirinya sendiri, wah, saya ini harus menemui perempuan itu supaya aku bisa mengobati rasa rinduku ini gitu kan ya, apa yang aku rasakan ini. Akhirnya malam-malam dia menyusup ke rumah sang perempuan, akhirnya ketemu gitu kan ya. Nah, ternyata didapatilah perempuan itu sedang duduk, dan di sekitar perempuan itu ada saudara-saudaranya yang sedang tidur. Faqala laha ya qurrata aini qad wallahi azhaba syauqu aqli wa qaddara ala aishi faqalat imdi ila halik. Nah, ketika melihat wanita pujaan hatinya itu, sang pemuda tadi bilang ke sang wanita yang ditemuinya itu, ya qurrata aini, wahai penyejuk pandanganku, qad wallahi azhaba syauqu aqli, kerinduanku telah membuat akalku hilang, wa qaddara ala aishi, dan telah membuat hidupku susah. Faqalat imdi ila halik. Nah, tapi perempuan itu terkejut kan, melihat ada seorang pemuda tak dikenal tahu-tahu ngomong kayak gitu kan ya. Imdi ila halik, pergi dari sini gitu kan ya, kamu mau ngapain gitu kan ya. Wa illa nabbahtu ikhwati faqataluka, kalau enggak aku akan membangunkan saudara-saudaraku ini, mereka akan membunuhmu. Faqala laha innal qatla ahwanu alayya minal ladzi ana fih. Enggak apa-apa gitu kan ya, aku lebih baik mati daripada aku tersiksa seperti ini. Qalat wa hal yakunu syai'un asyaddu minal qatl, emang ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada mati gitu kan ya, kata sang perempuan itu. Qala na'am, ya ma ana fihi min hubbik. Nah, jadi ya ada yang lebih membuatku menderita, yaitu aku tersiksa dengan cintamu, aku mencintaimu sehingga aku menjadi tersiksa karenanya. Qalat lahu fama tasha, terus kamu mau ngapain, kata sang perempuan. Qala amkinini min yadik hatta ad'aha ala qalbi walaki ahdullahi azza wa jalla anni arji'a. Gini, berikanlah tanganmu untuk aku dekapkan ke dadaku, ke jantungku. Nah, kalau kau mau maka aku berjanji akan pulang gitu kan ya, akan pulang dari sini. Fa'alat, maka sang perempuan itu pun ya menyetujui apa yang diinginkan oleh sang pemuda itu ya. Akhirnya dia berikan tangannya, kemudian tangannya didekap oleh sang pemuda di depan dadanya itu. Faraja'a falamma kanatil qabilah 'ada fawajadaha 'ala haliha faqalat lahu ka qawliha al-awwal. Nah, di malam berikutnya datang lagi tuh si pemuda itu gitu kan ya. Kemudian ngomong lagi seperti malam yang sebelumnya gitu kan ya. Wahai penyejuk pandanganku, kerinduan telah membuat akalku hilang dan telah membuat kehidupanku menjadi sengsara gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Faqala tumakkinuni min syafataik hatta arshufaha wa ansarifa.
maukah engkau memberikan dua bibirmu untuk aku cium, kemudian aku akan pergi. Kata sang pemuda itu, falamma fa'alat dzalika waqa'a fi qalbiha minhu kahaybatin nar. Nah, perempuan itu pun menyetujuinya. Ya udah, cuman bibir doang kan, cuman satu ciuman, habis itu kamu akan pergi. Ya udah, nih gitu kan ya. Nah, setelah dicium oleh sang pemuda itu, nah timbullah bunga-bunga cinta itu di dalam hati sang perempuan, seolah-olah seperti api yang membakar hatinya. Fa'aqbalat talqahu kulla lailatin. Nah, akhirnya setiap malam sang perempuan itu menunggu-nunggu pemuda yang datang tadi gitu kan ya. Fanadhura bihi hayyuha wa ikhwatuha faqalu ma li hadzal kalb qad atala al-makthu fi hadzal jabal wa huwa yatakhattana faqa'adu li talabihi. Nah, akhirnya ketahuan oleh kabilah Syaiban itu kan, Bani Syaiban. Nah, akhirnya mereka pun marah terus mencari sang pemuda di gunung, karena sang pemuda tadi kalau pagi di gunung gitu kan, di gunung menggembala unta. Faqa'adu li talabihi lailatahum tilka. Akhirnya malam-malam mereka mencari sang pemuda itu gitu kan, mau ditangkap, mau dibunuh. Fa arsalat ilaihi annal qaum yuridunak faqun ala hadarin wa iyyaka wal ghaflah. Nah, akhirnya sang perempuan yang dari Bani Syaiban itu mengirim surat kepada pemuda dari Bani Tamim itu, dari kabilah Tamim itu. Ini penduduk kampung ini lagi mencari-cari kamu nih. Hati-hati ya gitu kan ya, jangan sampai lengah gitu kan ya. Faja'atis sama bimatorin hala bainahum wa baina talabihi. Nah, kan tapi malam itu hujan. Nah, akhirnya orang-orang di kampung itu nggak jadi mencari pemuda dari Bani Tamim itu ke tempat persembunyiannya di gunung. Summa injalatis sahabu wa tala'al qamaru fatatayyabatil jariyatu. Nah, setelah hujan reda, kemudian terlihatlah bulan gitu kan ya. Fatatayyabatil jariyatu. Nah, si sang perempuan tadi sudah dandan, sudah pakai wangi-wangian gitu kan. Wa nasyarat sya'raha, kemudian dia menggerai rambutnya gitu kan ya. Wa ujibat binafsiha, kemudian sang perempuan itu takjub terhadap dirinya sendiri, terhadap kecantikan wajahnya. Washtahat an yaraha ala tilkal halah, kemudian dia ingin supaya kekasihnya dari Bani Tamim itu memandangnya pada dalam keadaan yang demikian, keadaan yang sangat cantik, rambutnya tergerai gitu kan ya. Faqalat liturbin laha, kemudian dia bilang ke salah satu temannya, sang perempuan tadi, qad kanat atla'atha ala sya'niha ya fulanah as'idini 'alal mudhi ilaihi. Nah, akhirnya dia bilang, wahai temanku, maukah engkau membuatku bahagia malam ini? Temanilah aku untuk menemui sang pemuda dari Bani Tamim tadi, dari kabilah Tamim tadi. Fa kharajata turidanihi, kemudian mereka berdua keluar dari rumah mereka mencari pemuda dari Bani Tamim tadi. Wa huwa 'alal jabal khaifun minat talab. Nah, sedangkan pemuda tadi berada di gunung bersembunyi, takut karena dikabarin kan bahwasanya penduduk kampung lagi nyari-nyari dia gitu kan ya. Fa basara bi syakhsaini yasirani fil qamar falam yashukka annahuma minat talibin. Nah, ketika dia berada di tempat persembunyiannya, dia melihat ada dua orang berjalan di bawah sinar bulan gitu kan ya, nggak jelas itu siapa. Nah, tapi dia udah nggak ragu-ragu lagi, ini pasti orang yang mencari-cariku ini gitu kan ya. Fantaza'a sahman fama akhta'a qalba sahibatihi fasaqatat liwajhiha mudrihatan bidamiha. Nah, akhirnya diambil panahnya gitu kan ya, kemudian diarahkan kepada dua orang yang mencoba untuk mencarinya itu. Nah, akhirnya tertancaplah anak panah itu mengenai dada, mengenai jantung dari sang perempuan, yaitu kekasihnya sendiri tadi gitu kan ya. Falam tazal tatorib hatta matat, akhirnya wanita itu pun mati karena terkena panah oleh kekasihnya sendiri. Fabuhita syakhisan yanzuru ilaiha. Nah, ketika sang pemuda itu mengecek gitu kan, ngecek ini siapa sih gitu kan, ternyata kekasihnya sendiri gitu kan ya. Akhirnya dia menyesal, sedih sekali. Tsumma jama'a nablahu faja'ala yaja'a biha audajahu hatta qatala nafsahu. Akhirnya dia kumpulkan anak panah yang masih tersisa, kemudian dia bunuh diri dengan anak-anak panah yang dia kumpulkan itu dengan anak panahnya sendiri. Akhirnya dia mati juga gitu kan ya. Nah, dari kisah-kisah yang barusan kita dengarkan ini
dapat disimpulkan bahwasanya isyq ini adalah suatu penyakit mabuk asmara, penyakit mabuk asmara atau kasmaran, penyakit kasmaran atau cinta buta atau semisalnya, baik kepada lawan jenis ataupun kepada sesama jenis, yang bisa membuat penderitanya hilang akal, bisa membuat penderitanya gelap mata, sehingga ia bisa kehilangan kemampuannya untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, dan tidak bisa lagi melihat aib-aib yang ada pada diri orang yang dicintainya. Nah, dalam kitabnya Dhammul Hawa, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan-perkataan para ahli hikmah terdahulu tentang isyq ini. Di antaranya adalah qala Aflatun, al-ishqu harakatun nafsil fariqati bi ghairi fikratin. Isyq itu adalah amalan nafsu, amalan jiwa yang fariqah, amalan jiwa yang kosong, bi ghairi fikratin, tanpa didahului dengan pemikiran terlebih dahulu. Wasu'ila Yudhajanis 'anil 'ishq faqala su'u ikhtiyarin sadafa nafsan farighah. Yudhajanis pernah ditanya tentang isyq, kemudian dia menjawab su'u ikhtiyarin sadafa nafsan farighah, yaitu pilihan yang buruk yang menimpa jiwa yang kosong. Wa qala Aristoteles pernah berujar bahwasanya al-'ishqu huwa amal his an idraki 'uyubil mahbub. Butanya panca indera dari mengetahui aib-aib orang yang dicintai. Waqala Pythagoras pernah berujar bahwasanya al-'ishqu tam'un yatawalladu fil qalb. Isyq itu adalah ketamakan yang terlahir di dalam hati. Ibnu Aisyah qala qultu li tabibin kana mausufan bil hidqi. Ibnu Aisyah pernah tanya kepada salah seorang tabib yang terkenal dengan kecerdasannya. Mal isyqu, isyq itu apa sih? Qala syughlu qalbin farighin. Isyq itu adalah amalan, kerjaannya, kesibukannya hati yang kosong. Qultu wa qad dhahaba ba'dhum ila annahu maradun waswasiyyun syabihun bil mali khuliya. Nah, Ibnu Al-Jauzi mengungkapkan bahwasanya wa qad dhahaba ba'dhum, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya annahu maradun waswasi. Isyq ini adalah penyakit waswas syabihun bil mali khuliya, yang mirip dengan penyakit jiwa, penyakit gila. Wa tahqiq, nah kesimpulannya kata Ibnu Jauzi, annal isyq syiddatu mailin nafsi ila suratin tulaimu tab'aha fa idza qawiya fikruha fiha tasawwarat husulaha wa tamanat dzalika fayatajaddadu min syiddatil fikri maradun. Nah, kesimpulannya isyq adalah ketertarikan atau kecondongan nafsu yang besar terhadap jasad atau rupa makhluk yang cocok dengan tabiatnya, yang jika ia menguasai pikiran penderitanya bisa menyebabkan penderitanya membayangkan dan menginginkan nikmatnya memiliki atau menggapai jasad atau rupa makhluk tersebut, dan dengan demikian penyakitnya ini akan senantiasa terbaharui. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana isyq atau mabuk asmara atau penyakit kasmaran itu bisa merasuk dalam hati? Apa saja jalan masuknya dan apa saja faktor-faktor yang bisa menguatkan dan memperparah penyakit ini? Qala ba'dul hukama laisa al-'ishqu min adwa'il husufa. Para ahli hikmah mengatakan bahwasanya isyq atau kasmaran itu bukanlah penyakitnya orang-orang yang arif dan bijaksana. Innama huwa min amradil khula'a. Isyq ini adalah penyakitnya orang-orang yang rusak, yang hilang rasa malunya. Alladzina ja'alu da'bahum wa lahjahum mutaba'atan nafsi wa irkha'a 'anani syahwah. Yang kebiasaannya adalah memperturutkan hawa nafsu dan melepas kekangan terhadap syahwat mereka. Wa imrajan nadhari fi mustahsanati suwar, dan memenuhi pandangan mereka dengan rupa-rupa jasad yang dirasa indah oleh mereka. Fahunalika tataqayyadun nafsu bi ba'dis suwari fata'nasu thumma ta'lafu thumma tatuqu thumma talmahu fayuqalu 'ashiqa. Dari situ jiwa pun akan terikat dan terbelenggu oleh rupa-rupa tersebut. Ia terpesona dengannya, ia condong kepadanya, lalu terjadilah hasrat dan terobsesilah ia, lalu terngiang-ngiang dan terbayang-bayang, dan dikatakan dia telah asyik, telah tertimpa isyq, telah kasmaran. Walaysa hadza min sifatil hukama, li'anna al-hakim man istatala ra'yuhu 'ala hawahu wa tasallatat hikmatuhu 'ala syahwatihi. Dan hal yang seperti ini bukanlah sifatnya para ahli hikmah yang bijaksana,
Karena orang yang bijak itu panjang pikirannya terhadap hawa nafsunya, dan kearifannya, kebijaksanaannya itu menguasai syahwatnya. Faru'unatu tab'ihi muqayyadatun abadan kasobiyyin baina yaday muallimihi aw 'abdin bimar'a sayyidihi. Orang yang bijak itu keteledoran atau kesembronoan atau kecerobohan tabiatnya sudah dikekangnya. Hawa nafsu bagi orang yang bijak itu ibarat anak kecil di depan gurunya, atau bagikan seorang budak dalam pengawasan majikannya. Wa makana al-'ishqu qattu illa li ar'ani battalin. Tidaklah tertimpa isyq atau penyakit mabuk cinta ini kecuali orang-orang yang ar'ana battal, yang kurang kerjaan, yang ceroboh lagi teledor. Wa qalla an yakuna limashghulin bisina'atin aw tijaratin, fa kaifa limashghulin bil 'ulumi wal hikam. Jarang sekali penyakit isyq atau mabuk asmara ini menimpa orang-orang yang masyghul bisina'ah, yang produktif, yang sibuk bekerja, au tijarah, yang aktif berniaga, fa kaifa limashghulin bil 'ulum. Apalagi orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu dan wal hikam, dan hikmah-hikmah. Fa innaha tusarrifuhu dzalika wa lihadza la takadu tajiduhu fil hukama. Karena ilmu dan hikmah yang ia cari, ilmu dan hikmah yang ia pelajari itu akan memalingkannya dari isyq atau asmara itu. Makanya la takadu tajiduhu fil hukama, hampir tidak ditemukan orang yang bijak, orang yang ahli hikmah kok mabuk asmara atau menderita penyakit isyq. Qala Ibnu Uqail al-'ishqu maradun ya'tarin nufus al-'atilah wal qulub al-farighah wal mutalammihata lis-suwar. Ibnu Uqail pernah berujar bahwasanya isyq atau mabuk asmara adalah penyakit yang menimpa jiwa-jiwa yang nganggur, dan al-qulub al-farighah, dan hati-hati yang kosong, yang suka berangan-angan, yang suka membayangkan tentang rupa atau bentuk jasad makhluk. Wa ma'asyiqa qattu illa farighun. Tidaklah orang yang mabuk cinta, yang mabuk asmara, kecuali orang-orang yang kosong. Tidaklah orang itu mabuk asmara tertimpa dengan penyakit isyq kecuali orang-orang yang kosong. Fahuwa min ilalil battalin wa amradil farighin minan nadhari fi dalailil ibari wa talabil haqa'iqil mustadalli biha ala 'idhamil khaliq. Isyq ini adalah penyakitnya para pengangguran, penyakitnya orang-orang yang kosong dari mentadabburi hakikat kebesaran dan keagungan Sang Pencipta. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwasanya sebab terjangkitnya hati oleh penyakit kasmaran atau penyakit isyq ini adalah lalainya hati dari mengingat Allah. Karena hati tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya, dianggurkan dari kegiatan tafakur dan tadabbur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Jalan masuk isyq ke dalam hati. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, sababul isyqi musadafatun nafsi ma yulaimu tab'aha fatastahsinuhu wa tamilu ilaihi. Sebab isyq adalah bertemunya jiwa dengan sesuatu matula imu tab'aha, sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya. Fatastahsinuhu wa tamilu ilaihi, ia terpesona dengannya dan condong kepadanya. Wa aktsaru asbabil musadafah an-nadharu. Dan sebab pertemuan tersebut pada umumnya adalah melalui pandangan mata. Wala yakunu dzalika bil-lamhi bal bitathabbuti fin nadhari wa muawadatihi. Dan isyq atau mabuk asmara itu tidak akan terjadi dengan sekali pandangan sekejap. Akan tetapi dengan pandangan yang berkelanjutan dan yang diulang-ulang. Fa idza ghaba al-mahbubu 'anil 'ain talabathu an-nafsu wa ramatil qurba minhu. Nah, apabila orang yang dicintai itu menghilang dari pandangan, maka nafsu akan mencarinya, akan segera mencarinya dan menginginkan supaya selalu dekat dengan hal tersebut, dengan orang yang dicintai itu. Tsumma tamanatil istimta'a bihi, lalu ia pun akan menginginkan dan berhasrat untuk menikmatinya. Fayasiru fikruha fihi wa tasfiruha iyyahu fil ghaibati hadiran wa syughluha kulluhu bihi. Maka pikirannya pun akan dipenuhi dengan yang dicintainya tadi itu, dengan orang yang dicintainya itu. Dan angan-angannya pun akan tertuju padanya terus, selalu hadir dalam renungan. Dan seluruh aktivitasnya pun akan
berkutat tentang orang yang dicintainya itu. Fayatajaddadu min dzalika amradun linsirafil fikri ila dzalikal makna. Nah, dari situ penyakit kasmarannya pun akan terbaharui karena seluruh pikirannya tertuju pada kekasih hatinya itu. Wa kullama qawiyatis syahwatul badaniyatu qawiyal fikru fi dzalika. Dan setiap kali syahwat tubuhnya menguat, pikiran tentang kekasihnya itu pun akan menguat pula. Faslun wa min asbabil 'ishqi sima'ul ghazli wal ghina. Pasal. Dan di antara sebab-sebab merasuknya 'ishq ke dalam hati adalah mendengarkan lantunan musik dan syair-syair cinta. Fa inna dzalika yusawwiru fin nufusi nuqusha suwarin. Karena musik dan syair-syair cinta itu bisa melukiskan pahatan rupa jasad makhluk ke dalam jiwa. Fatatakhammaru khamirata suratin mausufah. Lalu ia pun akan terselimuti dengan lukisan rupa jasad tadi. Thumma yusadifun nadharu mustahsanan fatata'allaqun nafsu bima kanat tatlubuhu halatal wasfi. Lalu ketika pandangan mata bertemu dengan rupa yang indah tadi, jiwa itu pun akan terikat dan terpaut dengan rupa jasad yang selama ini ia cari, yang sesuai dengan lukisan yang telah menyelimuti hati atau jiwanya tadi. Nah, dari sini, dari uraian yang terkemuka dapat disimpulkan bahwa jalan masuk isyq ke dalam hati adalah yang pertama melalui pandangan dan yang kedua melalui pendengaran, yaitu karena banyak mendengarkan musik dan syair-syair cinta. Faslun wa yata'akkadul 'ishqu bi idmanin nadhari wa kathratil liqa'i wa tulil hadits. Pasal. Penyakit isyq atau mabuk cinta ini akan semakin mengganas dan dengan candu pandangan, banyaknya pertemuan dan percakapan yang panjang. Jadi kalau banyak memandang orang yang ia taksir, ia sukai, ia kasmarai, banyak ketemu dengannya, sering ngobrol dengannya, maka asmara pun akan semakin kuat dan menguasai hati. Fa in dhamma ila dzalika mu'anaqatun aw taqbilun faqad tamma istihkamuhu. Dan apabila ditambah dengan pelukan atau ciuman, maka sempurnalah sudah kekuasaannya menguasai hati. Kekuasaan penyakit ini dalam menguasai hatinya. Waqad dzakara hukama'ul awail annahu idza waqa'atil qubalu bainal mutahabbain wa wasalat ballatun min riqi kulli wahidin minhuma ila ma'idatil akhar ikhtalata dzalika bi jami'il badan wa wasala ila jirmil kabid. Para ahli hikmah terdahulu pernah mengungkapkan bahwasanya jika telah terjadi ciuman antara sepasang kekasih, wa salat ballatun min riqi kulli wahidin minhuma ila ma'idatil akhar, dan air liur masing-masing itu telah sampai kepada perut pasangannya, ikhtalata dzalika bi jami'il badani wa wasala ila jirmil kabid. Maka air liur itu akan tercampur dan menyatu dengan seluruh tubuh dan akan sampai pada organ livernya. Wa hakadha idza tanafasa kullu wahidin minhuma fi wajhi sahibihi. Demikian pula jika masing-masing bernafas di muka atau di wajah pasangannya. Fa innahu yakhruju ma'a dzalikan nafasi syai'un min nasimi kulli wahidin minhuma fayakhtalitu bi ajza'il hawa. Nafas itu akan keluar dan tercampur di udara. Fa idza stanshaqa min dzalikal hawa dakhala fil khayashin. Dan apabila keduanya menghirup udara yang tercampur dengan nafas dari pasangannya atau kekasihnya itu, maka hembusan nafas sang kekasih itu akan merasuki rongga hidungnya. Wa wasala ba'duhu ila dimagh, dan sebagiannya pun akan sampai ke otak. Fasara fihi kasariyanin nur fi jirmil ballur. Lalu ia akan mengalir seperti aliran cahaya di dalam sempukah kristal. Wa wasala ba'duhu ila jirmir ri'ati tsumma ila al-qalb, dan sebagiannya akan sampai pada organ paru-paru, jirmir ri'ah, lalu sampai ke jantung. Fayadubbu fil uruqid dawaribi fi jami'il badan, lalu akan tersebar ke seluruh pembuluh darah di seluruh tubuh. Fayan'aqidu min badani hadza ma tahallala min badani hadza, dan dengan demikian dalam badan masing-masing mengalirlah zat tubuh dari pasangannya tadi. Fayasiru mizajan bihi yatawalladul 'ishqu wa yanma. Nah, zat itu bercampur dalam tubuhnya dan isyq atau asmara pun akan dihasilkan dan tumbuh berkembang. Wallahu a'lam bishawab.